Kita mulai ya. Sekarang kita masuk ke penggunaan ampere meter. Nah, kalau ampere meter, dia harus punya beban ya. Beban, kalau tidak punya beban, kita tidak bisa mengukur arus. Arus itu di loop tertutup, sedangkan tegangan bisa loop terbuka. Soalnya inputnya ya, kita mengukur tegangan PLN di rumah, bisa langsung ya, tanpa ada beban. Tidak perlu kita hubungkan ke kulkas atau ke TV, bisa kita ukur tegangannya. Tapi kalau arus, harus ada bebannya. Nah, karena nanti daya listrik kita itu kan adalah tegangannya dikali arusnya. Nah, itulah Bapak daya kita 1.300. Tegangan 220 berarti arus kita itu ya berapa? 1.300 tadi ya. 1.300 tegangan kita 220 ya. Arus kita kira-kira 6 ampere dikasih sama orang itu PLN ya. 6 ampere. Jadi ya 6 ampere kalau itu semua itu ya, semua tegangan tadi yang daya 1.300 terpakai. Kalau yang dipakai hanya 300 ya, masih ada sisa yang lain kan. Jadi harusnya 6 ampere. Tegangan tidak berubah ya. Umpamanya dari 1.300 tadi, kita di rumahnya baru apa namanya daya kita kan 6 ampere ya. Makanya daya kita yang dipakai baru katakan 4 atau 3 lah, 3 separuhnya. Jadi daya yang kita sisanya tadi adalah berarti dia 3 dikali dengan 222 ya. 220. Kira-kira daya yang terpakai baru 600. Pokoknya kita ukur semua nih. Oh, baru 6 ampere, 3 ampere nih totalnya dari alat. Pokoknya kita hubungkan yang semua apa bebannya, apakah mesin cuci segala macam, pokoknya kita ukur arusnya semua ya, tapi di seri ya. Ya. Baru dia nanti kalau paralel nanti ya harus kita hitung masing-masingnya. Boleh juga paralel, boleh nggak boleh. Harusnya dijumlah. Oh, dikali 220, oh berarti daya saya kepakai baru sekian nih. Dan anggapan nanti faktor daya masih 1 gitu ya. Nanti soalnya untuk umpamanya yang motor, pakai motor itu dia bisa faktor dayanya sedikit di bawah 1 ya. Itu kira segitu lah dapat. Nah, harus diputus. Nah, kalau umpamanya mesin-mesin besar gitu kan susah tuh ukur arusnya ya. Makanya digunakan tang ampere. Itu fluxnya sebenarnya dia. Dia kalau untuk arus kecil tuh errornya cukup besar. Cuma kalau arus besar dia sama lah ya. Hanya tidak perlu memutus arus. Cuma di salah satu kabelnya ya harus dikantolkan di situ ya tanpa membuka kabelnya ya. Nah, ini contohnya saya inikan dulu untuk arus simulasinya ya. Ini rangkaian aslinya, nanti baru yang pakai meter. Nah, rangkaian ini sama dengan rangkaian di sebelah, nanti saya inikan dulu ya. Ini rangkaian aslinya nih ya. Nah, ini kita pakai meter apanya arusnya. Nah, ini arus untuk semua nih ya. Makanya total arus yang lewat ke A1 dan A2 itu sama dengan A3. Berarti dia di paralel. Nah, dia sama dengan ini nih. Kalau kita mau ininya ya. Nah, kalau kita rangkaian sama nih. Ini kan R1-nya ground ya. Ground, R2-nya juga ground ya kan. Paralel seperti ini nih sebentar. Nah, kalau kita seri, umpamanya, berarti dia harusnya sama. Nah, ini biar kita membedakan ya. Bisa nggak seri? Umpamanya R1 di sini, R2, harusnya sama. Nah, untuk mencari arus di R1, R2 itu bermacam-macam cara nanti teorinya ya. Ada yang pakai loop gitu kan. Ada yang ininya di seri dulu, dapat arus totalnya, baru untuk R ini adalah R2 dibagi R total, dapat R arusan di sini. Nanti di RL ya, nanti saya cari juga. Sampai RI nanti. Untuk mencari I di 2, berarti R1 dibagi dengan R total dikali arus total. Arus total R1 paralel R2. Dibagi tegangan dibagi R1 paralel R2. Dapat nanti. Nah, kalau sekarang kita namanya mengukur ya, kita hanya mengukur. Di teorinya macam-macam nanti itu ya, cara menghitungnya. Nah, ini aslinya seperti ini, saya kembalikan dulu aslinya ya. Aslinya, namanya dia tanpa meter dulu ya. Nanti gimana ngukur meternya?
Kalau untuk apa namanya tegangan kita tidak merusak meter ya. Tidak merusak rangkaian ya kalau tegangan. Ini satu dulu ya. Nah, aslinya kan seperti itu sama dengan ini ya. Ini cuma di tengah saya taruh kan. Kalau saya maunya nanti di tengah juga Pak bisa. Kita buat yang di tengah lagi. Nah, itu aslinya ya. Ini sebuah persis sama. Sebentar ya ini dulu. Nah, biar kita sama ya. Di sini kan. Nah, biar meternya di sini. Boleh. Sama aja dengan tadi ya. Nah, kan seperti itu dia aslinya. Nah, untuk arus, harus kita sambung dulu nih. Tapi nggak boleh langsung diukur. Nah, karena nanti di dalam prakteknya di lab ini yang sering merusak meter terutama yang digital itu ya. Baru kita putus. Kalau di yang analog dia ada fuse-nya atau ininya ya, screen-nya. Tinggal lebih banyak screen rusak. Itu kemarin tuh waktu anak pagi praktikum itu hampir semua itu apanya fuse-nya atau screen-nya putus. Ada yang baterainya juga ya, tapi sebagian besar adalah fuse yang putus. Ya karena waktu ukur arus ini nih salah. Nah, ini seperti itu ya. Buat dulu. Kalau dalam prakteknya ini rangkaiannya kita masuk ke enggak sini apa? Dari power supply masuk ke meter dulu, keluar meter baru nyambung sini. Kalau tegangan tidak. Nah, tegangan seperti ini nih. Dia tidak memerlukan rangkaiannya rusak. Kalau kita buka rangkaiannya tetap utuh ya. Tadi kan kita buka meternya nih, namanya. Meternya kita buka, rangkaiannya jadi putus kan. Kalau tegangan kan tidak. Rangkaian saya buat, ini tegangan namanya ya. Kemudian saya hapus ininya, tegangan meternya. Ini tetap utuh rangkaiannya. Kalau ini saya hapus semua, rangkaiannya akan berubah. Nah, ya kan? Terus kembalikan ya. Nah, itu membuatnya ya, supaya nggak salah kita. Nah, ini adalah arus masuk totalnya, arus total. Sama dengan, nah, kan ada cabang nih. Jadi arus yang ke sini dan arus yang ke sini. Nah, kalau di cabang seperti itu. Kalau dia tidak ada cabang, R-nya seri, berarti dia arus R1, R2-nya sama. Kalau ini arusnya tidak sama. Kalau R-nya berbeda ya, kalau R-nya sama pasti sama. Ini R-nya sengaja dibuat beda. Satu 1 kilo, satu 6 kilo. Satu 3 kilo, satu 6 kilo. Nah, untuk mencari arus totalnya, ini dia adalah ini 10 dibagi ini paralel ya. 6 kilo dengan 3 kilo paralelnya dapatnya 2 kilo. Karena 3 dikali 6, 9, 18. 3 tambah 6, 9, 18 bagi 2. 18 bagi 9. 18 bagi 9 dapatnya 2. 10 dibagi 2 dapatnya, ini 5 ampere. 10 dibagi 2 kilo 5 ampere. Nah, ini sini 5 ampere. Ada sini gimana? Nah, nanti macam-macam caranya nanti tuh. IRL. Nah, pakai loop bisa. Ya kan? Nah, sekarang kita coba jalankan itu. Ini DC ya. Karena DC. Nanti yang AC tinggal kamu ingat. Nah, ya. Ini R1 ya. Ini yang R2. Ini yang sumbernya. Sumbernya sumber desa. Nah, jalankan nanti dia. Ini 10 volt ya. 5. Nah, 5 itu karena dibagi sini. 3. Ini dapatnya dari mana Pak? Nah, sebenarnya ini adalah apa? 6 kilo dibagi totalnya 9 kilo, berarti kan 6 per 9 ya, sepertiga. Sepertiga dikali arus sumber. Itu jadi arus ya. Mana ini? Kalau yang ini gimana? 6 dibagi 9 dikali 5. Nah, dapatnya 1,6. Kita totalkan sama. Gimana kalau ininya, katakan seperti kemarin ya, 5 volt. 5 volt. Otomatis dia akan turun ya. Nah, sebelum ini kita lihat dulu. Lihat. Harusnya masuk. Itu lihat. Pada makin besar R-nya, ini 6 kilo kan, dari yang sumbernya sama ya, masuknya ke sini. R-nya 6, ini 3, maka yang besar itu harusnya akan makin kecil. Nah, namanya tahanan ya, semakin besar orang menahan, berarti yang umpamanya meja nih, meja beratnya 20 kilo, yang 50 kilo ya, yang satu lagi 75 kilo. Berarti kan yang lebih mudah digeser adalah yang 50 kilo kan, 50 dengan 100. 50 lebih mudah, arti kan lebih besar arusnya yang lewat nih.
Makin besar dia, makin sedikit yang lewat. Makin besar tahanan, semakin arusnya akan semakin kecil. Semakin kecil tahanan, ini kan, ini ketiga dia lebih besar. Dia akan semakin besarlah ininya. Saya buat supaya sama ya di bawah. Tadi sama ya, ini sama. Nah, sekarang kita ubah menjadi 5. Arti dia sumbernya akan 5 dibagi 2, tadi dapatnya 2,5 ya ininya. Setengah ya. Kita coba. Nah, kemudian ininya dapatnya berapa? Nah, ininya tadi kan dapatnya 6 dibagi 9, berarti 2/3 dikali dengan 2,5. Ini dia. Ini dan bawahnya 3/9 berarti 1/3, jadi 2,5 dibagi 3. Ini pembulatannya, potongannya. Nah, gitu dia. Nanti yang apa? Yang AC juga sama. Sumbernya ini karena tegangan yang kecil ini kita ambil dia berarti ini dari output trafo ya, output trafo. Karena tegangan AC itu kalau tidak diturunkan dulu dia besar. Ya, sama ya. Nah, sekarang coba yang sudah ini kalau ada masalah nanti baru kita bahas ya. Nah, kalau dengan simulasi kita tidak panjang rumus, kalau nanti di perhitungan itu agak panjang rumusnya ya, untuk menghitung arus 2 loop tadi itu macam-macam caranya. Sama juga. Nah, sekarang apa? Untuk dasar elektronika ya, ininya besok kan libur ya. Merah. Jadi kita ganti Sabtu ya, jam yang sama. Nanti saya umumkan juga di ini. Link Zoom-nya juga beda itu ya. Nanti besok kita masuk hari Sabtu ganti. Besok libur, ya kan? Nanti Sabtu jam yang sama ya. Baik, Pak. Nanti saya umumkan juga di ini di WA grup elektro ya. Nah, siapa yang sudah siap minimal 1? Kalau ada 2 bagus, kalau 1 cukup. Boleh di share, udah saya ini kan. Share-nya udah saya buka. Pakai kamera nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, yang penting kelihatan. Apa, yang penting kelihatan ya. Jadi saya aktifkan ini. Bentar ya, saya ini. Difokuskan ke ininya ya. Ya. Ini, Pak. Ya, 6 bagi 2, 3. Ya, benar-benar. Coba untuk apa? Untuk tegangan yang lain, sumber yang lain. Nggak usah semua ya, 2 aja cukup ya. Yang 12 volt. 12 ya. Yang itunya emang yang 12 nanti yang AC ya, bukan yang ini ya. Yang ini berapa? Oh, Yang ini kan sama dengan kemarin nggak salah ya. ini Yang yang DC, Pak. yang DC itu tegangannya 5, 10, 7 Oh, iya. ya. Yang AC baru 6, 12. Yang DC dulu Ini yang itunya. 7. Ya, 5, 7, 10 ya. 7 berapa dia? Kalau tadi udah benar berarti 7 dibagi 2, 3,5. Sudah benar itu. Nah, cukup. Nah, saya tutup dulu ini ya. Sekarang, ini Lukman tadi ya, barusan ya. Ya, Pak. Haris, bisa?
Bisa Pak, tapi lewat kamera ya Pak. Ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ditampilkan ya. Ininya. Ntar saya ini dulu nih ya supaya dia bisa. Kelihatan tidak Pak? Bentar. Takutnya buram. Kita biar fokus. Coba dijalankan salah satunya dulu. Ini Pak yang DC dulu ya Pak. Ya yang DC dulu. Dua itu cukup ya, dua sumber ya. Ini yang berapa? 5 ya. Ini yang 5 ya. Ya, 2,5 berapa itu? 2,5. Ya. Dua satu lagi, yang satu lagi mana harusnya satu lagi? Yang salah. Nah, itu kan yang sumber. Ganti 7 Pak. Bukan, ini kan berdua itu yang kelihatan, geser sedikit ini ya videonya, kanan dikit. Oh, Nah, ya, itu kelihatannya. jadi ketutup kan tadi. Ya, cukup. Coba satu tegangan lagi, satu tegangan lagi. Baik. Sumbernya diubah sumber tegangannya. Iya benar. Jadi kada 3 ya, 5, 7, 10, satu lagi yang usah semua ya. Berarti kalau udah benar itu Oh, udah mewakili. ini 7 volt Pak. 7. Berapa di tugas DC. 3,5 ya. Nah, sekarang apa namanya? Yang AC. Siap kan? Gambar sama kan? Kan hanya beda di itu doang ya, beda sumber doang ya. Nah, kayak sama di copy paste dulu. Tegangannya tadi berbeda ya, karena kita ngambil tegangan yang di lab itu output dari tegangan sekunder trafo ya. Nah, coba satu lagi, Lukman, tegangan yang berbeda. Tapi yang ada di tabel ya. Berbeda tapi ada di tabel. Ya, kamu catat nanti, jadi bukan hanya sembarang tegangan. Ini 12 Pak. Yang 12 ya. Ya, cukup. Aris juga sama, coba. Di zoom lagi itunya ya. Fotonya. Iya nih Pak udah. Ya. Coba satu lagi. Ini yang 6 ya, barusan ya. Ya ini 6 volt. Nah, Ini 12 Pak. coba. Ya, cukup. Berarti kita sudah ini ya, sudah mengukur dua dua itu ya. Sudah mengukur apa namanya, dua sumber. Nah, nanti minggu depan kita masuk ke daya ya, mengukur daya, tegangan kecil dulu ya. Kita akan mengukur menggunakan
wattmeter ya nanti. Jadi untuk mengukur daya nanti kita coba dia dengan cuman perhitungan nanti ya sebentar. Voltmeter dengan ampermeter ini adalah untuk ngeceknya. Benar nggak watt kita ya? Jadi kita tetap bikin dua nanti. Ini saya share ini ya. Sebentar dulu. Nanti kita kontrol, oh benar nggak? Jadi selalu ada apa namanya kontrolnya ya. Nanti yang daya sendiri akan kita bahas lagi. Ini hanya untuk menggunakan wattmeter ya. Menggunakan wattmeter. Nanti baru bab berikutnya kita akan masuk bagaimana mengukur daya. Nah, seandainya kita nggak punya voltmeter, tapi ampermeter punya. Nah, kita nggak punya ampermeter, tapi voltmeternya punya, ini bisa. Caranya apa nanti itu kita bahas. Tapi kalau punya wattmeter lebih bagus, itu udah lengkap semua ya. Jadi itu lebih bagus. Kita punya semua ya. Kita sambil ininya. Yang pertama kita menggunakan apa namanya wattmeter supaya kita bisa nanti kontrolnya ya. Coba dulu yang asli. Nah. Jadi dia mengukur arus dan tegangan sekaligus. Dan langsung hasilnya ya. Ya sebenarnya adalah hasil voltmeter dengan ampermeter. Contohnya ini. Tegangannya salah satu tadi ya, DC tampil dulu. Ini berapa daya yang pada beban ini? Nah, kalau bebannya 2 berarti ya dibagi lagi ya. Ini kita ambil satu aja dulu. Nah, ini kita yang satu arusnya. Jadi dia nih arus. Kemudian ini tegangannya. Nah, jadi dia hasilnya adalah arus dikali tegangan. Berarti dapatnya nanti ini adalah arusnya jika sumbernya 10 volt, bebannya 2 kilo, dapat arusnya 5 mili. Dapat 5 mili berapa? 10 dibagi 2. Itu di dasar matematika ada bisa juga kita ya. Fisika listrik mungkin kalian belajar juga. Tegangannya gimana? Tegangan di sini adalah 5 mili dikali 2 kilo. Dapatnya 10 volt. Nah, daya yang berapa? 5 dikali 10. Nah, untuk itu kita gunakan wattmeter nih yang di bawah ya. Nah, ini saya putus dulu ya. Putus dulu. Supaya nanti ketahuan. Kita kasih aslinya dulu. Rangkaian aslinya. Baru ini wattmeternya. Saya hapus dulu aja. Nyambilnya kemana. Ini rangkaian aslinya dulu ya. Yang di atas dia menggunakan voltmeter dan ampermeter ya. Kita maunya langsung. Nah, benar nggak? Ini dapatnya 50. Nah, letaknya di sini ya. Yang pertama kita pakai ini. Yang atas. Ini adalah voltmeter, multimeter ya. Ada voltmeter AC, voltmeter DC, ampermeter AC, ampermeter DC, kemudian ohmmeter sama dB ya, menghitung dB. Nah, ini dia kan. Yang pertama. Tapi bukan itu, kita mau wattmeter. Yang keduanya yang ambil adalah ini pembangkit sinyal. Nanti pembangkit sinyal yang frekuensinya berbeda-beda. Nah, kalau yang ada juga yang AC yang dari PLN gitu ya. Nih, yang pertama ya, yang kedua fungsi generator ya. Ini saya dulu aja ya. Bentar. Fungsi generator. Keduanya ya. Sinyal generator. Yang ketiga wattmeter. Nah, 1, 2, 3 ya. Ambil klik bawa ke sini. Gimana cara menyambungnya untuk dapat wattmeter? Sama dengan tadi. Berarti bebannya gini ya. Berarti volt tegangan ini berapa? Nah, ini volt. Ini ada volt dan arus. Nanti kalau di yang peralatan sesungguhnya itu, yang beban kita itu dicolokin ke wattmeternya.
Kemudian ujung dengan ujung ini langsung dari listrik. Listrik kita dari listrik di rumah atau listrik dari PLN gitu ya. Langsung. Ujung-ujungnya adalah apa namanya? Listrik 220 volt itu kalau yang ini ya sumbernya lah, sumber. Tengah-tengahnya di 4 juga kabelnya ya untuk wattmeter. Tengah-tengahnya adalah bebannya. Bebannya apa? Bebannya lampu. Colokin lampu ke sini. Di kabelnya 2 ya. Dia apa namanya? Motornya colokan ke sini. Baru nanti dicolokkan listrik ia akan muncul dayanya. Nah, kalau di sini dia seperti ini tadi, ada arus dan ada tegangan. Ini tegangan ini dulu. Ini V-nya. Nah, kita masuk ke sini. Positif di atas. Ini boleh bolak-balik ya. Ya. Itu coba di minus nanti. Harusnya di sini. Nah, sini kita ambil dulu. Baru kita putus nanti. Bentar dulu saya geser atas. Kelihatan ya. Nah, taruh di depannya. Ada positifnya sini ya. Taruh dulu. Tapi jangan lupa nanti diputus. Umpamanya kita lupa nih. Nggak keputus umpamanya ini ya. Ini saya jalankan ya. Dapat 50 tadi ya. Saya jalankan ini. Nah, ini masih error kan. Taruh dulu. Putus. Ini harus kita putus. Nah, error dia kan. Nah, simpan dulu. Ini saya bedakan ininya supaya kelihatan nanti. Saya kasih warnanya ya. Biar ini yang arusnya. Nah, ini ya. Cuma yang arus ini. Kalau tegangan biasanya kita lebih jarang salahnya lah ya. Yang arus ini yang sering. Nah, itu ya. Ini tegangannya nih. Yang merah. Nah, ini kita jalankan. Ini tadi dia 5 kali 10 jadi. Nah, ini berapa dapatnya? 5 kali 10 berarti 50 miliwatt ya, miliwatt. Karena harusnya dalam mili. Atau 0,005 dikali 10. Jadi 0,005 menjadi 0,05 ya. Atau 50 mili. Nah, ini dia. Nah, ini kalau benar kan? Berarti mata kita benar. Tuh dia ini ya. Ya kalau dia lebih kecil, tentu dia akan harus dua-duanya gitu Pak ya. Namanya hanya 5 volt. Tapi kalau dia ada yang kecil ini biasanya jarang. Orang ada yang besar nanti. Kalau di lab saya gunakan lampu motor gitu ya. Supaya kelihatan dayanya. Untuk bebannya ini ya. Bebannya. Dan nanti kita akan dapat listriknya. Kalau DC ya memang kecil. Ini 5. Ini dapatnya harusnya 2,5. Ini 2,5 kali 2 berarti 5 ini ya. Ini 2,5 ini 5. Berarti 2,5 kali 5 dapatnya 12,5 miliwatt. Ya, ini ada faktor daya. Karena ini bebannya beban resistif, hanya R, ya faktor dayanya 1. Jadi bacanya nih kalau ada beban-beban apa namanya gulungan ya, induktor, itu membuat faktor daya akan berkurang. Tapi kalau dia besar ya, kecil juga nggak masalah. Nanti kamu akan belajar di yang harus mengambil peminatan arus kuat ya, yang akan belajar ini. Jadi daya itu ada 3 sebenarnya. Daya reaktif, daya semu ya, ada 3. Yang kita bayar sama yang kita pakai itu berbeda karena sebagian hilang di panas. Nah itu dia, faktor dayanya berarti dia nggak 1. Nah, nanti yang AC sama ya, yang AC sama. Ini nggak perlu di AC/DC ya. Yang ini saja yang AC/DC yang meter. Nah itu nanti yang wattmeter buat AC/DC untuk minggu depan ya. Dua-duanya dibuat ya. Kali ini kalau udah jadi, tinggal ini di replace ya. Replace, umpamanya, saya mau AC, replace ini. Jadi copy paste dulu, jadi buatnya 1 aja. Ya cepat. Nah, tapi nanti kalau meternya baru diganti ya. Kalau yang untuk volt sama ampere. Volt sama ampere diganti yang AC. Kalau ini tetap. Dia tidak ada ininya. Gitu. Nah, dalam kenyataannya, ini dia juga bisa mengukur apa namanya tegangan ya. Arus. Kalau yang di sesungguhnya ya, nah sesungguhnya dia bisa mengukur arus dan bisa juga mengukur tegangan.
Ini kan hanya word meter ya. Di word meter yang didiktat ya saya buat itu kita akan dapat. Terus ini nggak bisa. Ya. Nol wordnya kan. Kenapa? Tegangannya nol. Nah, kalau kita ubah, ini kan nggak bisa diubah. Ya, hanya word saja. Kalau dalam prakteknya, word meter tuh dia ada bisa ngukur volt juga, bisa ngukur arus. Cuman yang nggak besar ya. Kalau yang ini kan bisa kecil, mili mikro bisa kalau dia agak besar. Karena memang watt meter itu biasa digunakan untuk daya-daya yang cukup besar ya. Nah, ini adalah watt meter satu fasa. Kalau 3 fasa beda lagi. Ini ya, fasa. Nah, itu kita yang untuk minggu depan. Sebentar saya tanya dulu ininya ya, yang sudah selesai. Pak, tadi si Faris ini Pak bilang ke saya dia izin Pak sakit. Faris sakit ya? Ya, saya tanya Iya, Pak. sakit ya. Ya. Bisa ini kan. Tapi dia belum pernah ini nih masalahnya. Simulasinya belum pernah ada dia. Yang lainnya juga nih. Nah ya, Pak, nanti oke di sini. Hah? mau nanya Pak, ntar kita ada laporan praktikum nggak Pak? Ada nanti, tapi setelah UAS bukan UTS. Kita tidak ada Oh, UTS ya. Yang iya Pak. laporannya lengkap sekaligus semua. Jadi Oh, sudah ada jawabannya di situ ya. Lengkap dijilid jadi satu. oh iya Pak, baik Pak. Jangan bab per bab. Nanti laporan akhir nanti namanya. Jadi itu nilainya. Iya. Kayaknya UAS sama laporan akhir sama praktikum ini. Ya.